Dunia menyoroti tewasnya 9 warga sipil dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung selama sepekan di Indonesia. Diketahui hingga Selasa 2 September dilaporkan 9 warga sipil tewas dalam unjuk rasa yang berakhir ricuh. Sebagian warga tewas ialah karena tindakan represif aparat, mulai dari menabrak menggunakan kendaraan taktis atau rantis hingga penggunaan gas air mata yang berlebih. Ada juga warga sipil yang tewas karena terjebak di dalam gedung pemerintah yang terbakar. Menanggapi hal itu, Direktur Riset Regional Amnesty International, Montse Ferrer, buka suara pada Selasa 2 September. Montse menyayangkan kematian warga sipil di tengah aksi unjuk rasa yang merupakan bagian dari hak asasi manusia atau HAM. Menurutnya tidak seorang pun seharusnya meninggal saat menjalankan hak mereka atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. Oleh karena itu, Montse mendorong pihak berwenang di Indonesia harus segera memastikan investigasi yang independen dan imparsial atas kematian dan insiden kekerasan ini. Termasuk tewasnya seorang pengemudi ojek online setelah sebuah kendaraan lapis baja polisi dikemudikan secara sembrono di area ramai. Pihak berwenang harus memastikan mereka yang bertanggung jawab atas kematian ini diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban dalam pengadilan yang adil. Hal ini juga kata Montse tidak lepas dari tindakan represif aparat kepolisian RI yang menggunakan kekerasan dalam mengamankan unjuk rasa. Montse pun menyayangkan Kapolri menginstruksikan petugas kepolisian untuk menggunakan peluru karet terhadap pengunjuk rasa yang telah memasuki kompleks markas besar Brimopolda Metro Jaya. Sebab senjata-senjata ini hanya boleh digunakan dalam keadaan luar biasa, seperti situasi kerusuhan yang berpotensi menimbulkan ancaman langsung dan membahayakan orang lain. Selain itu, senjata ini hanya boleh digunakan oleh petugas yang terlatih dan tidak boleh ditembakkan secara acak ke arah kerumunan, melainkan harus ditujukan secara eksklusif kepada orang-orang yang terlibat dalam kekerasan terhadap orang lain dan hanya jika cara lain tidak dapat menghentikan kekerasan tersebut. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia tidak boleh menggunakan insiden kekerasan yang dilakukan oleh beberapa pengunjuk rasa sebagai alasan untuk semakin menekan demonstrasi damai. Alih-alih melakukan tindakan keras yang brutal, pihak berwenang seharusnya menghormati, memfasilitasi dan melindungi hak-hak masyarakat untuk berkumpul secara damai dan bebas berekspresi. Jangan lupa subscribe ya.